dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai efektivitas zikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia. Jadi di sini kami beranggotakan yang pertama M. Alvin, Hana Putri, Niki Milianasari, Putri Agustiana, Putri Juliawati, Dini Antika Milasari, Tasya Oksalina Mandariska, dan Putri Andini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, ada baiknya kita melapaskan napas basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Diawati. Pada saudara itu mengenai materi pertama itu tentang ketenangan jiwa dan sifat-sifatnya. Kepada Saudari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah jiwa yang diwarnai sifat-sifat yang menyebabkan seseorang merasa selamat dan bahagia. Dalam kondisi ini, kita bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Dan juga dapat membedakan mana yang ego, keinginan, ataupun amarah. Selanjutnya, sifat-sifat jiwa. Yang pertama, syukur, yakni selalu berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, sabar, yakni menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan ataupun nafsu. Yang ketiga, takut dosa atau siksa, yakni setiap apapun perbuatan yang dilakukan selalu memikirkan akibatnya. Yang keempat, cinta Allah, selalu mengingat Allah di setiap aktivitas. Kelima, mengharapkan pahala Allah, yakni setiap perbuatan selalu hanya berharap balasan dari Allah. Yang keenam, ridho terhadap takdir Allah, yakni selalu menerima dengan ikhlas apapun rencana yang telah Allah berikan. Baiklah, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Diawati. Selanjutnya materi tentang kriteria ketenangan jiwa yang akan disampaikan oleh Saudari Ismi Hana Putri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang kriteria ketenangan jiwa. Yang pertama yaitu sabar. Ini memberi rasa ridho dan ikhlas terhadap segala sesuatu yang tidak disenangi menimpa dirinya. Dan kemudian berserah kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu optimis, ini memiliki semangat, keyakinan akan harapan yang mampu menumbuhkan cinta dan kebaikan dalam diri manusia. Yang ketiga, yang terakhir, merasa dekat dengan Allah, yaitu individu yang selalu merasa diawasi dan dilindungi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, individu akan hati-hati dan tindak merasa terlindungi dan dijaga oleh Allah SWT. Mungkin itu ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali kepada Saudari Ismana Putri. Selanjutnya, tentang apa itu lansia dan permasalahan yang terjadi pada lansia itu akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Kepadanya dipersilakan. Nah, baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materinya. Apa itu lansia? Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang dikarenakan usianya sehingga mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Dan dapat dikatakan lansia apabila seseorang telah mencapai 60 tahun ke atas. Nah, kemudian ke permasalahan yang terjadi pada lansia. Masalah utama yang dihadapi seorang lansia adalah terjadinya penurunan fungsi dari berbagai aspek, yakni yang pertama, fungsi kognitif, meliputi proses belajar, persepsi pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Yang kedua, fungsi psikomotorik, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan, kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lanjut usia kurang cekatan. Kemudian yang ketiga, aspek psikososial,
Misalnya dengan munculnya situasi seperti kematian pada pasangan, pengalaman masa lalu, kesehatan lansia, atau masalah keuangan yang akan berkaitan dengan kepribadian, emosi, maupun kesejahteraan seorang lansia. Dan yang keempat atau yang terakhir, aspek psikologis. Akibat banyak penurunan kemampuan yang terjadi mengakibatkan seorang lansia tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam dirinya, bahkan merasa tertekan dan tidak bersemangat lagi dengan kondisi yang baru. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tasya. Selanjutnya tentang bagaimana fungsi dari zikir, itu akan dijelaskan oleh Saudari Niki Milaniasari. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu zikir. Secara bahasa, zikir itu artinya zakara yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenali, dan fungsinya itu memiliki metode psikoterapi. Dengan banyaknya melakukan zikir, maka hati menjadi tentram, merasa kita tuh memiliki ketenangan di dalam jiwa, dan setiap bacaan zikir mengandung makna yang sangat dalam dan mencegah timbulnya ketegangan. Selanjutnya, individu yang memiliki spiritual yang tinggi, yaitu memiliki keyakinan yang kuat hanya kepada Allah, dan dengan meyakini itu dapat menimbulkan sesuatu yang positif di individu tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Niki. Tadi tentang fungsi zikir. Sekarang kita mengetahui dulu apa itu pengertian zikir dan mengenai zikir tersebut yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Agustiana. Pada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Zikir secara bahasa berasal dari kata zakara yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenal, mengerti, dan mengambil pelajaran. Secara umum, zikir adalah mengingat Allah, mengagungkan nama Allah, memuji Allah atas kekuasaannya, dan membangun komunikasi guna mendekatkan diri kepada Allah. Mengenai zikir, zikir biasa dilakukan dengan merenung dan mengucap lafaz Allah. Zikir juga dapat dikatakan latihan spiritual untuk menghadirkan Allah dalam hati manusia dengan menyebutkan nama dan sifat Allah sambil mengenal keagungan Allah. Zikir yang sesungguhnya adalah melupakan semua hal tentang urusan duniawi dan hanya terfokus kepada Allah. Zikir yang dilakukan dengan menyadari kebesaran Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya itu tentang materi terakhir, manfaat zikir bagi ketenangan jiwa lansia yang akan disampaikan oleh Saudari Triandini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya manfaat terapi relaksasi di zikir terhadap lansia. Nah, manfaat terapi relaksasi zikir terhadap lansia ini ada beberapa, seperti dengan berzikir dapat merelaksasi saraf manusia sehingga dapat menghilangkan ketegangan yang dirasakan oleh lansia. Dan juga dapat meredakan ketegangan emosional sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Dengan berzikir juga dapat membuat seseorang menjadi dekat terhadap Tuhan sehingga menimbulkan merasa ketenangan. Selanjutnya, seperti dalam surat Ar-Rod ayat 28 diterangkan bahwa individu yang mengingat Allah, maka hati individu tersebut akan menjadi tenang dan tentram. Nah, ketenangan dan ketentraman hati atau jiwa ini akan membantu individu dalam mengelola emosinya. Dan terakhir, dapat menyembuhkan penyakit fisik maupun menghilangkan kondisi psikopatologi seperti stres, kecemasan, dan depresi. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kembali kepada Saudari Tiandini. Mungkin itulah tadi pemaparan materi mengenai efektivitas zikir terhadap ketenangan jiwa pada lansia. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang sudah disampaikan tadi. Melakukan terapi diri dengan berzikir memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan jiwa. Zikir juga mampu memberikan kontrol emosi pada seseorang dalam menyikapi penyimpangan berpikir dan rasa cemas yang berlebihan. Pada dasarnya, zikir mampu memberikan ketenangan jiwa pada seseorang. Oleh karena itu,
Terapi relaksasi zikir ini dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan secara fisik, emosi, kognitif, dan perilaku yang dialami lansia. Baiklah, mungkin itulah tadi materi dari yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih kepada semua pemateri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.